teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 9 beranggotakan Salsa, Diva, Raisa, Laila. jadi teman-teman, di sini kita akan menampilkan video pembelajaran yang bertema tantangan dan juga potensi Indonesia maju. Untuk pembelajaran hari ini kita duduk di sini ya anak-anak ya. Mari. Ya, Bu. Baik anak-anak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang bisa belajar di luar ruangan. Apakah kalian suka? Suka, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Boleh salah satu berdoa, memimpin doa? Saya, Bu. Baik, Mbak Laila. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa cukup. Nah, sebelum Ibu mau mulai pembelajaran, Ibu akan presensi kalian terlebih dahulu ya. Sofia, hadir Bu. Hawa, hadir Bu. Raisa, hadir Bu. Ervita, hadir Bu. Laila, hadir Bu. Diva, hadir Bu. Nah, lengkap ya anak-anak. Apa kabar hari ini kalian? Baik, Bu. Nah, apakah kalian sudah sarapan? Sudah. Yang sudah tadi sarapan apa? Saya, Bu. Saya tadi makan mie sama telur. Ya. Yang belum tuh, kenapa tuh nggak sarapan? Ini saya Bapak tahu. Ih, pintar sekali anak-anak Ibu. Sebelumnya, apakah kalian tahu tentang istilah Indonesia Emas di tahun 2045? Saya, Bu. Itu artinya tentang cita-cita Indonesia menjadi negara maju di saat umur 100 tahun, bukan ya, Bu? Benar sekali, tapi apakah Indonesia itu benar-benar negara maju? Enggak. Saya, Bu. Menurut saya, kalau kita bisa memanfaatkan potensi yang ada dan mengatasi tantangan yang ada, itu pasti bisa, Bu. Nah, benar sekali. Kali ini kita akan membahas tentang potensi dan tantangan melalui observasi secara langsung. Nah, kali ini observasinya akan Ibu kaitkan dengan kartu potensi dan tantangan menggunakan media pembelajaran tersebut. Negara maju adalah negara yang sudah mengalami kemajuan yang pesat dalam segi pembangunannya, sehingga berhasil memiliki standar kualitas hidup yang baik dalam berbagai bidang. Negara maju memiliki tingkat kesejahteraan, kesehatan, pendidikan yang tinggi, sehingga mampu mengelola sumber daya negaranya secara optimal. Contoh negara maju, oh ya sebelum Ibu lanjut ke contoh negara maju, dari kalian ada nggak yang tahu contoh negara maju itu mana aja? Saya, Bu. Diva dulu ya, baru Laila. Oke, Bu. Dulu. Saya, Bu. Indonesia.
kurang tepat ya, Diva ya. Sekarang yang lain, Laila tadi mau menjawab. Saya Bu, jawaban saya Amerika Bu. Benar sekali Laila, Amerika merupakan negara maju di dunia. Dan untuk Indonesia tadi, Indonesia masih menjadi negara berkembang ya Diva ya. Nah, untuk indikator negara maju, yang pertama tingkat kesejahteraan masyarakat, yang kedua kualitas sumber daya manusia, dan yang ketiga perkembangan industri dan perdagangan. Untuk yang terakhir yaitu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sebelumnya apakah kalian tahu maksud dari indikator-indikator yang sudah Ibu paparkan tadi? Apa itu Bu? Nah, untuk yang pertama, tingkat kesejahteraan masyarakat di negara maju memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata dari setiap orang yang bekerja di negara tersebut. Yang kedua tadi, kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia memiliki kualitas pendidikan yang baik dan mampu membuat masyarakatnya mendapatkan fasilitas sekolah secara merata. Yang ketiga, perkembangan industri dan perdagangan. Negara maju memiliki tingkat perkembangan industri yang tinggi, sehingga dapat mendorong banyak nilai tambah dalam perdagangan internasional yang dilakukan negara tersebut. Dan yang terakhir, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara maju memiliki penguasaan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi, lembaga riset negara, maupun perusahaan komersil. Nah, tadi kan kita sudah menyinggung tentang Indonesia Emas tahun 2045. Sekarang Ibu akan menjelaskan 6 hal yang berkaitan dengan Indonesia Emas 2045. Yang pertama, pembangunan infrastruktur yang layak untuk mendukung mobilitas dan mendukung bangunan. Yang kedua, penguatan sumber daya manusia yang dipenuhi melalui pendidikan riset, program kesehatan, dan perlindungan sosial. Dan yang ketiga, penyediaan teknologi melalui pengayaan inovasi dan teknologi untuk menjawab tantangan industri. Dan yang keempat, perbaikan birokrasi pemerintahan dengan membenahan kualitas layanan dan efisiensi proses bisnis. Yang kelima, pengelolaan tata ruang wilayah yang baik dan didukung oleh sistem yang interaktif. Dan yang terakhir nih, yang keenam, sumber daya ekonomi dan keuangan yang dipenuhi melalui APBN sehat untuk mendukung kesuksesan target pada 2000 atau tahun yang akan mendatang. Nah, di sini Ibu mempunyai LKPD. Dalam LKPD ini terdapat materi. Di halaman pertama kalian akan mendapatkan materi. Di halaman kedua pula. Dan nanti di lembar jawab terakhir kalian akan mendapatkan penugasan yang akan kalian tulis jawabannya nanti di sini. Nah, sebelum Ibu lanjut nih ke LKPD yang bakal Ibu bagiin. Nah, untuk kelompoknya Ibu yang menentukan. Kelompok 1 Diva dan Hawa. Kelompok 2 Laila dan Ervita. Dan kelompok 3 Sofia serta Roisa. Nah, berhubung kalian sudah ada di kelompok masing-masing, sekarang Ibu mau membagikan LKPD. Nah, di LKPD ini bakal ada materi dan di lembar terakhir terdapat lembar jawab yang akan kalian jawab setelah observasi kalian. Terima kasih Bu. Sama-sama. Sama-sama. Nah, sekarang kalian sudah mendapatkan LKPD-nya masing-masing. Dan di sini Ibu punya 3 kartu gini. Di kartu ini terdapat kartu yang warna hijau dan warna coklat. Warna hijau ini ialah potensi dan warna coklat ialah tantangan.
Di sini Ibu akan membagikan masing-masing kelompok satu kartu gini. Sama. Lucu ya. Lalu Kita buka yuk. Wow, lucu ya. Iya. Lalu Sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, apakah kalian ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Saya Bu. Untuk observasinya apakah boleh keluar pagar Bu? Untuk observasinya, kalian hanya diperbolehkan ke sekitar sekolah saja, seperti di kantin, di perpustakaan, atau mungkin bisa di jalan-jalan yang sekitar sekolah saja ya, anak-anak. Kalau sekitar kita potensi hukumannya apa ya? Coba kita cari ke sana yuk. Gedung tinggi itu masuk ke infrastruktur berkembang nggak sih? Masuk sih, harusnya masuk. Apa kita ambil itu aja ya? Boleh ambil itu aja. Terus buat kelemahannya apa ya? Apa ya? Kita duduk sini dulu yuk. Yuk. Ya, nggak mungkin ada korupsi kan di sini? Enggak sih, nggak ada. Botol di selokan itu termasuk pencemaran lingkungan nggak sih? Iya juga ya, botol kan sampah. Oh iya, berarti kita udah nemu ya. Oke. Kan kita udah ketemu. Gimana kalau kita kerjain di sana aja? Yuk, boleh. Ini kayaknya bisa kita analisis jadi tantangan nggak sih? Oh iya, Masuk ini akselnya bisa iya. kita ini aja yuk. Yuk. Terus apa lagi ya? Ini ada apa aja? Oh iya, kita kesana yuk. Kakak office ini bisa nggak sih ya itu masuk ke SDM nggak sih itu? Iya, ini bisa masuk ke SDM deh. Analisis ini aja yuk. Yuk. Ini kita tempel di sini nggak sih? Ini ya sih. Tapi kita nemuin Nah, iya ini. lalu Nah, sekarang kalian udah kembali nih di sini dengan hasil yang kalian dapat saat observasi tadi. Sekarang dari kelompok mana yang mau dahuluan presentasiin apa yang didapat tadi? Saya Bu. Baik, kelompok Laila dan Ervita. Jadi di observasi tadi kita nemuin satu potensi dan juga satu tantangan yang potensi yang kami temukan. Jadi kita lihat ada gedung besar Bu, tinggi. Jadi kami pikir itu masuk ke infrastruktur yang berkembang Bu. Kan itu bisa mendukung kegiatan kita kan Bu. Betul sekali untuk kelompok Laila dan Ervita. Nah, kelompok mana lagi nih yang mau mempresentasikan? saya Bu.
Baik, kelompok Roisa dan Sofia, boleh. Di sini saya nemuin tantangan dan potensi. Yang tantangan saya menemukan pencemaran lingkungan itu sama seperti menemukan seperti punyanya kelompok Mbak Laila. Ya, betul sekali. Nah, untuk kelompoknya Diva dan Hawa bisa dipresentasikan hasil yang didapat. Baik Bu, tadi kami menemukan satu potensi dan satu tantangan, yaitu akses jalan yang rusak dan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Jadi kami mengamati salah satunya, yaitu akses jalan yang rusak. Jadi akses jalan yang rusak itu dapat menghambat aktivitas kita. Jadi bisa menjadi tantangan itu bagi Indonesia. Bagus sekali jawaban dari 3 kelompok yang hebat-hebat ini. Nah, setelah kalian mengamati dari observasi yang sudah kalian lakukan, sekarang diminta LKPD-nya kembali ke Ibu ya. Terima kasih. Ini ya Bu. Terima kasih. Nah, setelah kalian melakukan observasi tadi, sekarang Ibu mempunyai permainan yang kedua. Ada yang tahu? Apa tuh Bu? Nah, nama permainannya ialah Jebot, Jelajah Potensi. Di permainan ini kita akan menggunakan dadu. Dadu ini mempunyai 6 sisi yang mempunyai warna berbeda-beda. Nanti ketua kelompoknya akan melempar dadu ini dan warna yang paling atas itu yang dipilih. Nanti bakal ada pertanyaan di setiap warna dalam dadu ini. Melempar dadu ini kita mulai dari kelompok Laila dan Ervita. Lalu. Ternyata untuk kelompok Laila dan Ervita mendapatkan dadu warna pink. Sekarang gantian kelompok Sofia dan Roisa. Ternyata untuk kelompok Roisa dan Sofia mendapatkan dadu warna merah. Sekarang kelompok yang terakhir, kelompok Hawa dan Diva. Dulu. Nah, ternyata kelompok Hawa dan Diva mendapatkan dadu warna hijau. Kartu warna pink berisi pertanyaan pemerataan pembangunan diperlukan agar tidak terjadi titik antar daerah. Pak, kelompok Laila dan Evita? Saya izin jawab Bu. Menurut kita dari diskusi kita jawabannya kesenjangan Bu. Kesenjangan seperti apa yang kalian maksud nih? Izin jawab Bu. Jadi kesenjangan itu adalah perbedaan dari wilayah satu dengan wilayah lainnya. Nah, untuk kelompok Sofia dan Roisa tadi mendapatkan kartu warna Merah. Kartu warna merah berisi salah satu tantangan Indonesia adalah rendahnya akses terhadap layanan titik di daerah terpencil. Jawabannya Saya begitu menjawab. Menurut saya itu kesehatan dan pendidikan. bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok. Nah, untuk kelompok Hawa dan Diva tadi mendapatkan dadu warna hijau. Dadu warna hijau berisi bagaimana perubahan iklim dan bencana alam mempengaruhi pembangunan Indonesia. Lalu, apa strategi adaptasi dan mitigasi yang tepat untuk dijalankan? Izin jawab Bu, kan kalau Indonesia itu berada di kayak ring of fire ya, jadi iklimnya tuh tropis. Kemudian kalau untuk pembangunan tuh kalau tropis tuh kalau musim penghujan itu tuh kurang baik untuk pembangunan. Kalau kemarau yang terlalu panjang juga kurang baik untuk pembangunan. Baik, bagus sekali jawaban ketiga kelompok. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebenarnya nih
di sekitar kita itu terdapat banyak sekali potensi yang dapat kalian temukan. Namun, jika potensi itu tidak dipergunakan secara baik, akan berakibat tidak baik pula bagi negara kita. Nah, untuk pembelajaran di luar ruangan kali ini, Ibu cukupkan. Terima kasih atas partisipasi kalian. Mohon maaf jika Ibu ada kesalahan. Boleh salah satu mimpin doa penutup? Ya Bu, Baik, Laila. sebelum kita pulang, baiknya kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Doa duluan. Doa. Terima kasih, sekian dari kelas kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.